She's coming up. Di awal episode 7 ini, Michael menyadari kedatangan seorang polisi di TKP penggalian mereka. Ternyata, polisi itu adalah putri dari wanita yang mereka sekap. Pecahan gelas dan suasana rumah yang janggal membuatnya menyadari ada sesuatu yang gak beres. Dengan pistol di tangannya, polisi itu perlahan menaiki tangga. Dan yang terjadi... Just go easy. Oh, nothing. Ya, polisi itu menemukan mereka. Untungnya, kemunculan Lincoln mengakhiri drama ini. Kembali ke Sarah. Panggilan terakhir dari sang ayah seketika merubah sikapnya pada Kellerman. Tentu saja perubahan ini terlalu cepat dan berbahaya. Dari awal kita tahu dokter ini nggak ahli dalam bersandiwara. Okay. Yeah, I just gotta go. Sir. Kembali ke aktor utama kita. Penyekapan semacam ini tentu nggak pernah ada di dalam list Michael. Terlalu banyak hal yang berjalan di luar rencana. Bagaimanapun, Michael meminta maaf telah membawa mereka ke dalam situasi ini. Tapi dia berjanji, dalam hitungan jam semua akan berakhir. You have my word. No one will harm you. Beberapa saat setelah itu, Kellerman segera menyadari penyamarannya telah terbongkar. Informasi ini dia peroleh melalui sadapan panggilan telepon Sarah dan ayahnya. Bisa dikatakan, dua orang ini kini berada dalam pengawasan the company. Governor Tancredi's office, please hold. Governor Tancredi's office. Hey, Bruce. Untuk memastikan informasi ini, Sarah segera mendatangi kantor sang ayah. Dia disambut oleh seorang rekan. Satu hal yang Sarah perlu ketahui, untuk sebuah alasan, Presiden membatalkan pencalonan ayahnya. Since when did we become kidnappers? It ain't right. Kembali ke Michael. Di kala penggalian ini, TV kembali memberitakan tentang bahaya 8 orang buronan Fox River. Semacam trending topik tanpa henti. Kehektikan ini membuat mereka melupakan bahwa Twinner gak kunjung kembali. Ya, Twinner diinterogasi di markas FBI. Sejauh ini, anak ini solid teman-teman. Mahon bahkan perlu menceritakan rahasianya untuk membuka obrolan. Tapi tetap, anak itu gak menyebut satu kata pun. Nothing to say to you, man. Berpindah ke sebuah penjara di Arizona. Secara sepihak, LJ dipanggil untuk bertemu pengacaranya. Tentu saja LJ gak mempercayai omong kosong ini. Tensionnya luar biasa di sini, karena ini bisa aja menjadi jebakan. Hello, LJ. I'm here to serve you with these. Ya, pria itu datang untuk memberikan surat putusan pengadilan atas pembebasan LJ. Semakin tidak masuk akal. Ditambah lagi, alasan pembebasannya adalah karena kurangnya barang bukti. Keys to a car, where are they? Melihat ini, Lincoln segera terpancing. Tentu saja tujuan mereka adalah untuk membawa LJ pada Lincoln. Michael berusaha keras untuk menahan saudaranya. Selain berjarak 2.400 kilo dari mereka, proyek penggalian mereka udah hampir berhasil. Bagaimanapun, Lincoln selalu lemah jika itu tentang putranya. Exactly where we planned. Bullseye booze. Bolshoi. Bullseye. Thursday night, 6 o'clock. All right. Di siang harinya, Sarah kembali menemui ayahnya di kediaman gubernur. Kali ini dia menemukan beliau. Namun... ya, dia menemukan beliau telah tergantung pucat dengan tali di lehernya. Suasana kematian ini sangat janggal teman-teman. Meskipun forensik melaporkan bahwa nggak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad. Sarah mengetahui ada sesuatu di sini. Selangkah sebelum dia meninggalkan rumah itu, Sarah sempat menemukan sebuah kunci. Kembali ke ruang investigasi. Gak ada intimidasi. Mahon hanya menceritakan seseorang bernama Oscar Sells. Seorang buron yang dianggap sangat cerdas yang membuat Mahon gak pernah mendapatkan keberadaannya. Satu-satunya buron yang membuat Mahon depresi hingga ketergantungan pada obat-obatan. Setelah pengakuan rahasia ini, Twinner juga diminta untuk bercerita. Twinner ditawarkan kesepakatan brilian jika ingin bekerja sama. Twinner juga akan menyelamatkan banyak nyawa jika dia melapor. Tentu, tawaran menjadi pengkhianat terlalu bagus untuk ditolak. Dan lagi-lagi, Twinner mengambil pilihan itu. Kini, Twinner akan dijadikan umpan untuk membawa mereka ke lokasi penggalian. There's a woman in the house. She's gonna turn her into a hostage.
No, hell no. Is if someone shows up on that porch that they trust, I'll take it to them. Di tengah kehektikan bumi ini, Haywire masih bernafas dan memiliki caranya sendiri. Sangat gila kalau dipikir-pikir. Karena orang ini berencana berlayar menuju Belanda. Berlayar menuju tempat yang ada di lukisan itu dan hanya menggunakan rakit. Crazy. All we need is a raft. What were you in for? Tak seperti T-Bag, Sukreme menghandle wanita itu dengan sangat baik. Bahkan dianya yang terkesan pasif di sini. Miris, memilih kabur untuk masa tahanan yang tersisa hanya 18 bulan. Sesampainya di luar, Mary Cruz memilih menikah dengan orang lain. Tapi sebelumnya, Sukreme mendengar informasi penangkapan Twinner melalui HT radio kepolisian. We gotta roll. Why? They got Tweener. It was on the radio. They say anything about where we are? Not hanging around to find out. Situasi yang serba tak pasti ini membuat frustasi. Namun tanpa mereka sadari, mereka telah menggali sampai ke permukaan uang itu. Resiko kini menjadi sebanding dengan hadiahnya. Masalahnya, Mahon kini telah menuju ke arah mereka. Twinner pasangan penyadap untuk memastikan dia nggak berkhianat. Do we really need this, man? It's all here. Tawa dan senyum mewarnai garasi itu. Tapi melihat banyaknya jumlah uang itu, mustahil mereka bisa mendapatkannya sebelum FBI datang. Unbelievable. All right, let's move. Hey, Johnny KKK over here is gonna have an Asian hair. No mistakes, let's get them clean. Kini, Twinner diturunkan. Setiap langkah mengingatkannya pada kepercayaan Michael yang pernah dia dapatkan. Bagaimanapun, keputusan telah diambil. Dan yang terjadi... Ya, alih-alih membawa FBI pada Michael, dia malah menuju ke rumah wanitanya. Twinner ingin berterima kasih atas semua kebaikan yang telah dilakukan wanita Utah itu kepadanya. Kebaikan, ketulusan yang nggak akan pernah bisa dia balas. She's not home. Yeah, she came out and said she was going to the club. Yeah. Okay, thanks. Sorry I had to play you like that, bro. Yes, Mahon dipermainkan oleh seorang remaja. Gak ada kemarahan yang terlihat di wajahnya. Namun, Mahon seperti merencanakan sesuatu pada anak itu. His only value is in who comes looking for him. Scene pun berpindah pada Kellerman. Agen Kim menjelaskan bahwa kematian gubernur adalah langkah antisipasi untuk melindungi Renal. Dan Kim meminta Kellerman untuk menyingkirkan Sarah. Sarah. Sesampainya di apartemen, Sarah menyadari semua perkataan Michael. Namun, semua telah terlambat. Seseorang memasuki apartemennya dan menaruh morfin di sana. Sarah segera menyadari jebakan kematian ini. You're not just going to be dealing with escape charges, but Di waktu bersamaan, Sukri terus dinasehati oleh tawanannya untuk segera menyerahkan diri. Namun, semua nasihat ini bukanlah hal yang ingin dia dengar saat ini. Sukri sangat agresif di sini. you can still do the right thing, Fernando. Where's Sucre? Right here. What are you doing? Drop the pack. Hey, yo. Kembali ke Twinner. Anak itu dibuat kebingungan karena Mahon memberhentikannya di tempat antah-berantah tanpa instruksi yang jelas. Kita melihat tekanan yang luar biasa pada Mahon di sini. Namun sebelumnya, Mahon mengakui kebohongannya atas cerita Oscar Sales. Pria itu telah mati dia tembak. Namun Mahon menyembunyikan kematiannya. Bagi Twinner, tentu cerita ini nggak penting dan nggak masuk akal. Di sini, Mahon menegaskan bahwa nggak ada yang personal di antara mereka. Sebelum akhirnya... I got nothing against you, kid. But they do. Yah, ini bukanlah dendam personal, tapi ini adalah tugas yang diberikan The Company pada seorang pegawainya, Alex Mahon. Orang ini terkesan flat dan berdarah dingin, namun jauh di dalam dirinya, kematian Twinner ini memukul psikisnya dengan sangat hebat. Kita masih ditinggalkan banyak kebingungan di sini.
Siapa sangka Sucre menodong mereka dan berniat membawa pergi semua uang itu. Apakah ini bayaran atas semua pengkhianatan yang pernah dia terima? Benar perkataan Lincoln, sekali pencuri tetaplah pencuri. Take a look around you, Poppy. Tentu nggak seorang pun yang menyangka Sucre yang konyol bisa bertindak sejauh ini. Kini yang terpenting, mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Tapi sebelumnya, Michael merencanakan jebakan untuk T-Bag. Mengingat orang ini berkali-kali berhasil menggelabuinya. I don't know, man. Look, I gotta go. All right. Dan T-Bag pun kembali menggelabuinya. Dia telah menghilang saat Michael baru merencanakan niat itu. Sederhananya, Michael dipastikan akan kembali bertemu dengan psycho ini di lain waktu. Miss Tancredi, I didn't mean to startle you. Kembali ke Sarah. Menyadari rekayasa kematiannya telah disiapkan, insting pertama yang dia lakukan adalah merobek tangannya. Setidaknya, tim forensik gak akan melihat kematiannya sebagai seseorang yang bunuh diri karena overdosis. Dan inilah akhirnya. That stuff on the table is premium. Yah, Sarah berhasil melarikan diri melalui tangga darurat. Kini gak ada lagi keraguan. Michael adalah jawaban dari semua yang dia butuhkan. Pelarian yang sama juga dilakukan oleh Michael. Siapa sangka dia menemukan Sucre di hutan itu. Disinilah kita baru menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Michael. Yang bukan bagian dari rencana adalah... I can't believe I'm... Where the hell is the money? Yes, semacam plot twist di dalam plot twist. Karena lagi-lagi T-Bag berhasil mempermainkan mereka. T-Bag lah yang membawa semua uang itu. Dia menukarnya di tengah kelengahan mereka semua. Lagi-lagi T-Bag kembali menggelabuinya. Di waktu bersamaan, LJ telah dibebaskan. Lincoln ternyata telah berada di TKP di momen ini. Lincoln gak bisa terlalu agresif. Karena di momen LJ menyentuh aspal itu, pengawasan telah mulai dilakukan. Yeah, thank you. You said it. Without the money, we're screwed. Kembali ke aktor utama kita. Jebakan T-Bag ini benar-benar membuat Michael frustasi. Gak salah kalau Michael berniat menjebaknya. Kini, satu-satunya yang harus mereka pikirkan adalah menghilang dari tempat itu. Karena T-Bag pasti melewati jalur yang sama dengan yang mereka lakukan. Di tempat berbeda, Bellick dan Gary berhasil meloloskan diri. Gak banyak harapan yang tersisa. Gary berencana untuk kembali bekerja di toko. Sedangkan Bellick meminta ibunya untuk menjemput mereka di kota Anta Barantah itu. Namun di tengah panggilan telepon ini, media segera memberitakan tentang aktivitas penggalian yang dilakukan oleh narapidana Fox Rivers di Utah. Harapan kembali terlihat. Alih-alih pulang, mereka kembali mengupayakan rencana itu. Second thought, can you wire some extra scratch? Turns out we're not done yet. Scene pun kembali ke Sarah. Menggunakan telepon umum, Sarah menghubungi rekan ayahnya. Dia memberitahu bahwa dia dan ayahnya tengah dijebak oleh seseorang. Sarah meminta perlindungannya. I don't know. All right. Someone's on their way. Just stay right where you are. Kebetulan, seorang wanita random tengah menggunakan telepon itu. Dan yang terjadi... Ya, itu adalah jemputan kematian yang dikirimkan untuknya. Sarah segera menyadari bahwa nggak seorang pun yang dapat dipercaya di situasi ini. The roads are sealed. It's the only way we're gonna make it out of the cave. I can't, bro. I promise. You're not getting that thing across the river. Sementara Michael menghadapi situasi yang nggak kalah sulitnya. Semua jalanan telah diblokir, sehingga mereka nggak lagi bisa menggunakan kendaraan. Sialnya, Sucre terjatuh saat tengah melintasi sungai itu. Bukan tentang sakitnya, tapi dia terjatuh di antara pepohonan yang membuat kakinya terjepit. Mengangkat batang kayu sebesar itu mustahil rasanya. Akankah Michael meninggalkannya? It's stuck. It's gonna be okay, right? Can't you? There's a dam up there. Gak lama setelah itu, alarm bendungan segera berbunyi. Ini bagus. Jika air dam dilepas, arus akan membawa batang kayu itu hanyut. Teorinya. Are you sure? I'm sure.
China Bruzy was armed. China Bruzy drew his weapon. No, he never should have been allowed to get that far. Sin pun berpindah ke markas FBI. Tindakan agresif Mahon pada buronan menarik perhatian koleganya. Seharusnya mereka menangkap buronan itu bukan membunuhnya. Skenario kematian Abruzzi ataupun Twinner terdengar gak masuk akal bagi pria itu. Jika ini bertentangan dengan aturan FBI, artinya tindakan Mahon adalah pesanan internal dari the company. What do you have? Junior's on the move and Sementara itu, orang Kellerman masih terus mengikuti LJ. Masalahnya, Lincoln gak kunjung muncul. Mereka mencoba mengirim preman jalanan untuk memancing kemunculan ayahnya. Dan Lincoln paling sulit untuk hal yang satu ini. Just got out of lockup. I would if I could. I see what you think you better than me, huh? The longer you stay here, the more the chance there is you never make it to Panama. Kembali ke Michael. Di momen ini, Sucre telah menyerah dengan takdirnya. Dia telah melakukan semuanya, tapi semua yang dia impikan meninggalkannya. Kini, Sucre meminta Michael untuk pergi. Mereka berdua akan tertangkap jika Michael terus bersamanya. We both get caught. Di tempat persembunyiannya, Sarah terus menatapi origami yang dikirimkan Michael. Hanya aja dia nggak memahami apa instruksinya. Setelah berkali-kali melihat kertas itu, Sarah baru memahami bahwa Michael menyamarkan nomornya menggunakan tanda titik di bawah itu. Akibat penyerangan yang dialami LJ, membuatnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat beberapa jahitan. Yang baru kita sadari, bukan orang Kellerman lah yang mengirim preman itu, melainkan Lincoln itu sendiri. Lincoln memanfaatkan rumah sakit sebagai titik buta pemantauan. Excuse me, ladies. I need to ask you if you... Di waktu bersamaan, Bellick telah sampai di TKP. Disinilah kita menyadari, ternyata T-Bag bersembunyi hingga Michael dan Sinot melarikan diri. T-Bag juga menyelipkan $100 untuk kerusakan yang disebabkan. Informasi ini sudah sangat cukup bagi Bellick untuk mengetahui siapa yang harus dia kejar. Thanks for your time. Get in the car. Kembali ke Sarah. Titik-titik itu diartikan melalui keypad keyboard ponsel lama. Barisan pertama titik itu diasumsikan menyimpan sebuah nomor telepon. Dan jika semua digabung, titik itu juga berisi koordinasi titik poin pertemuan mereka. Tapi mengungkap kode ini bukanlah hal yang mudah. What? Are you trying to tell me? Kembali ke Michael. Memanfaatkan HT kepolisian, Sucre menyadari bahwa jarak mereka hanya berjarak 400 meter dari petugas patroli. Sucre menyerah, tapi tidak Michael. Dia meminta Sucre untuk menahan nafas sementara dia mengaitkan tali pada pohon itu. Tampaknya, Michael merencanakan sesuatu yang gila di sini. Dia mengaitkan tali itu pada motor mereka, menggunakan pohon sebagai katrolnya. Singkatnya, hentakan dari kecepatan motor akan digunakan untuk menggerakkan pohon itu. Dan yang terjadi... Ya, keberhasilan Michael bertepatan dengan datangnya polisi ke tempat itu. Singkat cerita, Michael dan Sucre berhasil melarikan diri dan menuju ke sebuah showroom mobil bekas. Di saat Michael bernegosiasi, dia harus mengabarkan bahwa motor antik kesayangan sahabatnya itu telah tiada. Namun sebelumnya, Sucre teralihkan tentang kabar Mary Cruz yang menolak Hector saat perjanjian sakral dibacakan. Pintu harapan kini kembali terbuka untuknya. You told him no. You believe that? Go on. Get your grip. I told you to leave me behind. I think we'll need another car. Di momen bersamaan, T-Bag telah berjalan cukup jauh meninggalkan Utah. Gak seperti dugaan Michael, gak ada ancang-ancang ingin meninggalkan Amerika. Melainkan, yang dia ingat adalah pengkhianatan mantan kekasihnya. Sin pun kembali ke Sarah. Setelah berjam-jam memecahkan kode yang diberikan Michael, Sarah menyadari ada bagian yang kurang. Sialnya, bagian itu telah terlebih dahulu didapatkan oleh Kellerman. There's one more bird.
questions. I decided to dig a little deeper on your history. Di markas FBI, agen Mahon kembali direcoki. Kali ini lebih kompleks. Rekannya melakukan tracking riwayat kehidupannya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Mahon yang dipilih untuk menghandle kasus-kasus besar? Benar juga, orang-orang perlu menjilat atasan untuk terlihat. Tapi tidak Mahon. Singkatnya, rekannya mengetahui bahwa Mahon bermain di luar koridor FBI. You got something for me? Dan itu benar, Mahon bekerja untuk The Company. Karena persis setelah pertemuan itu, Kellerman datang menemuinya. Dia membawa origami Michael yang tak berhasil dia pecahkan. Singkatnya, Mahon kini ditekan dari dua sisi. Kejeniusannya dimanfaatkan oleh The Company dan pergerakannya dicurigai oleh FBI. Sederhananya, The Company ingin membunuh semua orang yang terlibat. Sedangkan FBI ingin Mahon menangkap mereka hidup-hidup. Di keesokan paginya, kita melihat Michael memasuki sebuah kebun raya. Tampaknya, ini adalah bagian dari rencana yang ada di tatonya. Tapi untuk menjalankannya, Michael terlebih dahulu perlu menyamar sebagai seorang relawan. Ya, di tengah keramaian suasana, Michael perlu menyamar untuk menggali sebuah tanaman yang ada di kebun itu. Namun sebelumnya, Michael menyadari sesuatu. Seseorang telah terlebih dahulu berada di sana. Dan benar aja, orang-orang itu telah menunggunya. Tentu ini sangat membingungkan. Kita bahkan belum dikasih clue tentang rencana Michael. Sementara orang asing telah terlebih dahulu menunggunya. You take that side. Keramaian dan kerimbunan taman itu dimanfaatkan Michael dengan baik. Berselang beberapa saat, Michael berhasil menghilang dan bersembunyi di sebuah bar. Disinilah Michael baru menyadari bahwa Mahon telah membunuh Twinner. Tentu saja kabar ini melukainya, anak yang telah dia lindungi sejak dari Fox River. Dan yang mengejutkan, FBI juga mendapati kemunculan Michael di taman raya. Ini menakutkan bagi Michael. Mahon benar-benar dapat membaca rencananya. Heard it came back from the lab. Melalui analisa FBI, Michael menimbun setidaknya 3.200 tabung kecil nitroglycerin. Bocornya rencana penyergapan ini ternyata nggak disukai oleh Mahon. Karena dengan ini Michael menjadi sangat-sangat waspada. Sun Tzu said that if you know your enemy, you need not fear 100 battles. I know these men, who they are, where they came from, where they want. Sesuai kutipan Sun Tzu yang diucapkan Mahon, kenali musuhmu, 100 pertempuran akan terasa mudah. Kutipan ini ditwist Michael untuk balik menyerang Mahon. Dia perlu mempelajari agen ini untuk mengalahkannya. Ya, tampaknya ada perubahan rencana di sini. Looking for something very specific. This is it. We were just inches away today. Selain harus fokus terhadap Michael, Mahon juga nggak bisa melewatkan pertemuan yang akan dilakukan Synod dan istrinya. Tapi persiapan nggak hanya dilakukan oleh FBI, Synod juga melakukan hal yang sama. Dia meminta bantuan kelompoknya untuk mengamankan pertemuannya. Oh, y'all gonna help me. Let's roll out. Where are you going? Yang tidak diketahui Synod, FBI telah terlebih dahulu mencegat istrinya. Dengan semua bukti yang dimiliki, agen FBI dapat memenjarakan istrinya jika menolak bekerja sama. Exactly. Mrs. Pamela Mahone? Yes? Tak lama setelah itu, sampailah Michael di sebuah kota bernama Durango di Colorado. Yang dimana itu adalah kediaman Alex Mahon. I promise I won't take up much of your time. Kali ini Michael yang menyamar sebagai FBI agen. Alibi kedatangannya adalah untuk memeriksa latar belakang Mahon. Ini adalah prosedur umum sebelum seorang agen dipromosikan. Sementara itu, Sarah menemukan tempat persembunyiannya. Sebuah motel yang jauh dari peradaban. Dia harus memecahkan kode Michael meskipun kekurangan origami. Meski begitu, Sarah berhasil menemukan petunjuk pertamanya. Name you wanted me to track, Kelly Foster. Sialnya, Kellerman mengetahui bahwa Sarah menggunakan identitas palsu yang dia dapat dari wanita salah tembak sebelumnya. Selama menggunakan identitas ini, Sarah akan berada dalam radar Kellerman.
Informasi ini segera diberitahu pada Mahon. Semua kini menjadi lebih masuk akal. Hanya aja, informasi itu nggak mengurangi kesulitannya dalam memecahkan kode Michael. Name of a location in New Mexico. Closed book, all right. But he wasn't always. Di tengah kesibukan Mahon ini, Michael terus menginvestigasinya. Menurut mantan istrinya, Mahon bukanlah orang yang tertutup. Awalnya, namun secara tiba-tiba semua berubah. Mahon menjadi terobsesi untuk meninggalkan semuanya, termasuk anak dan istrinya. Mahon juga sering bertingkah aneh. Sering menghabiskan waktu di halaman belakang namun gak mengizinkan istrinya untuk mendekati halaman itu. All I wanted was an explanation. Why things ended so suddenly. And all Alex could say was, sometimes things happen that are just out of your control. Tak seperti dugaan Michael, T-Bag belum merencanakan melarikan diri dari Amerika. Dia membawa $5 juta itu ke Kansas dan menempatkannya di penitipan umum. Crazy. Semua ini dilakukan hanya demi menepati janjinya, yaitu mendatangi kediaman mantan kekasih yang mengkhianatinya. So the picture in your daughter's bedroom, the exact. Di tempat berbeda, agen FBI telah menyiapkan jebakan di titik pertemuan Synod dengan istrinya. Mereka tentu gak menyadari kalau Synod juga telah mengantisipasi pergerakan ini. Kini, FBI akan memantau dari kejauhan. Dengan bantuan seorang rekan, Synod memerintahkan istrinya untuk berlari ke sebuah SUV hitam. Aktivitas mencurigakan ini segera tercium oleh FBI. Wanita itu harus segera mengambil keputusan. Dan keputusannya adalah... She's running! Running! Go, 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 go! Move, move! Get in! Hold on. Ya, FBI nggak semudah itu terkecoh. Tapi Synod telah menyiapkan rencana kedua. Dia menghalangi pergerakan FBI menggunakan sebuah truk. Kini, Synod harus segera menjemput anaknya sebelum FBI yang menjemputnya. Where is Didi? You said that you had her. Oscar Shales. Why is he important? Kembali ke Michael. Mengetahui perubahan sikap Mahon, Michael menggali tentang Oscar Shales. Menurut catatan, Oscar menjadi satu-satunya orang yang Mahon gak pernah dapatkan. Disinilah kejanggalannya. Menurut wanita itu, Mahon bersikap aneh bukan saat melakukan pengejaran, melainkan saat dia berhenti mengejarnya. I have to get these reports filed with Strategic Operations ASAP. They're here. Di waktu bersamaan, Synod bergerak cepat menjemput putrinya. Ini adalah momen yang tanggung basah. Menunggu waktu yang tepat bukanlah sebuah pilihan saat ini. FBI, hold up! Come on, let's go! Have the child. Repeat, Franklin has the child. Scene pun kembali ke T-Bag. Kini, dia telah sampai ke depan rumah itu. Yang baru dia sadari, mantan kekasihnya itu nggak lagi tinggal di rumah itu. Di dalam rumah itu, T-Bag berjalan memutari setiap lorong ruangan. Kenangan itu masih terasa nyata baginya. Mungkin T-Bag benar-benar telah jatuh cinta. Tampaknya hanya dia yang bisa merasakan keheningan suasana ini. How you feeling, little Teddy? Tentu saja T-Bag gak menyangka akan bertemu Bellic di rumah mantan kekasihnya. Dua orang ini selalu memiliki psycho ward di setiap pertemuannya. Bellic merendahkannya dengan mengolok-olokkan kisah percintaan T-Bag dengan mantan kekasihnya. Tapi T-Bag selalu punya jawaban. Bradley, I couldn't possibly expect a grown man who still lives with his mama to understand the machinations of love. 52 match notes sent by you to this address. Mengetahui bahwa sipir membaca semua suratnya benar-benar mempermalukan T-Bag. Dia memohon pada setiap lembar surat itu dan gak mendapat satu pun jawaban. Kini, Bellic akan membuka satu persatu dari jahitan tangannya apabila T-Bag gak memberikan lokasi uang itu. Mahon masih belum berhenti memecahkan kode origami Michael. Semua kemungkinan dia coba, semua dicocokkan, semua dihubungkan. Dan setelah ribuan percobaan, disinilah Mahon baru menemukan petunjuknya. Bertepatan dengan momen ini, sebuah panggilan berdering. Pam, I really can't talk right now. Who is this? Ya, itu adalah panggilan dari Michael Scofield. Orang yang dia pantau selama 24 jam menelpon langsung ke nomornya.
Michael tentu saja bukan penjahat yang akan mengancam keluarganya. Tapi Michael adalah orang yang akan membuatnya nggak bisa tidur. Karena Michael mengetahui sesuatu tentang Oscar Sells. You feds make a nice living, but not so nice you go around tearing up expensive sod. Not unless you had to do a little digging. Not unless you wanted to hide something. Or someone. Setiap kalimat yang terucap dalam panggilan telepon ini disampaikan menggunakan retorika yang luar biasa. Kalimat-kalimatnya kiasan, namun pesannya tersampaikan dengan jelas. Bagi Michael, gak ada alasan bagi seseorang menaruh larutan alkali dalam jumlah besar di taman belakang rumahnya. Kecuali jika ingin membusukkan seorang mayat. I give you a chance. Back off. Let me and my family disappear. Bagaimanapun, DNA telah meresap ke dalam tanah meski mayatnya telah tiada. Kini, Mahon diminta untuk mundur. Tension dalam percakapan ini benar-benar luar biasa. Mahon tentu nggak menyangka kalau Michael juga dapat menyerangnya. Oh, and Michael, it just may be sooner than you think. Di tempat berbeda, Synod akhirnya dapat kembali berkumpul dengan keluarganya. Tapi ini bukanlah akhir, karena kini dia harus memikirkan bagaimana cara menghilang dari Amerika. Kesulitan berbeda dialami oleh Lincoln. Keberadaannya selalu tercium oleh seseorang. Bahkan dia harus meninggalkan mobilnya untuk menghilangkan jejak. Just wait here until the train comes. Gak lama setelah panggilan teleponnya dengan Michael, Mahon kembali ke rumah dan menggali taman belakang rumahnya. Dia perlu memastikan mayat Oscar Sells masih berada di sana. Teror yang diberikan Michael benar-benar luar biasa. Bagaimanapun, Mahon gak menyerah. Dia tahu di mana harus menemukan Michael. Yang lebih buruk, keberadaan Lincoln didapati lebih awal oleh petugas. Aksi kejar-kejaran terjadi di stasiun itu. Ya, Lincoln dan LJ tertangkap oleh petugas. Mustahil Michael dapat kembali menyelamatkannya. Ditambah lagi, Michael masih berada dalam perburuan Mahon. Dan Mahon mengetahui persis tujuan Michael. Well, kita akan temukan jawabannya di episode selanjutnya.